Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam acara uji coba aplikasi dan desain publikasi seleksi daring tingkat provinsi. Sambutan dari Koordinator Bidang Pendidikan Menengah Pusat Prestasi Nasional, Bapak Sugeng Riyadi, MM. Kepada Bapak Sugeng kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia ini. Saya lihat partisipasinya sudah 999. Yang terhormat adik-adik, yang saya banggakan ini dari seluruh Indonesia juga partisipan, termasuk juga kepala sekolah yang ada di luar negeri ya, yang SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri. Selamat datang dan selamat bergabung dengan Pusat Prestasi Nasional serta teman-teman panitia semua nih yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat sehat hingga kita sama-sama dapat kumpul di Zoom ini, dan alhamdulillah ini partisipannya ini cukup bergerak terus. Mudah-mudahan terus bertambah, jadi bisa juga dengan link YouTube kita yang kita channelkan ke sana. Dengan agenda kita yaitu uji coba untuk persiapan festival seni, termasuk juga debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang saya banggakan Bapak Ibu semua, jadi kami sampaikan bahwa Pusat Prestasi Nasional adalah satu pusat baru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan salah satu tugasnya adalah mengembangkan prestasi peserta didik dan satuan pendidikan. Jadi dalam rangka program tersebut, kami dari Puspresnas tetap siap melaksanakan kegiatan-kegiatan walaupun dalam kondisi pandemi ini. Jadi Bapak Ibu, kita tahu mungkin seluruh dunia juga merasakan semua aura daripada pandemi ini, dengan belum ada kepastian kita kapan kira-kira COVID ini lenyap dari bumi pertiwi kita. Tapi itu tidak menjadi halangan kita bahwa Pusat Prestasi Nasional tetap mengembangkan program-program untuk satuan pendidikan dan peserta didik. Dari beberapa agenda kita, salah satunya yaitu festival seni dan juga lomba debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia merupakan kegiatan yang rencananya kita siapkan dengan konsep virtual dan atau online. Dan ini merupakan satu terobosan buat kita, mengingat dengan kondisi saat ini kita tidak memungkinkan untuk bisa dilaksanakan onsite atau penyelenggaraan di tempat-tempat seperti biasanya. Kita melakukan seleksi di provinsi, termasuk juga seleksi nanti di nasional. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kami atas nama Puspresnas juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam rangka uji coba ini. Dan ini merupakan kegiatan kita awal ya, melakukan uji coba, karena kita sudah membangun sistem mulai dari sistem untuk siswa, termasuk juga untuk juri. Jadi nanti adik-adik siswa itu bisa
mengupload lah itu ya, mengupload untuk hasil daripada prestasi daripada adik-adik semua. Jadi karya-karya adik-adik semua itu nanti bisa diupload di aplikasi kita, termasuk juga nanti Dewan Juri akan menilai. Jadi mekanisme kita tetap kita akan fasilitasi mulai dari jenjang provinsi dan juga jenjang nasional. Dalam masa pandemi ini tetap kita konsisten dengan jaga kesehatan kita, termasuk juga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh gugus tugas COVID. Jadi jangan sampai festival seni ini menimbulkan klaster ya, terjadinya pandemi COVID, walaupun sekarang juga sedang naiknya juga itu untuk wilayah-wilayah tertentu seperti DKI Jakarta, termasuk Jawa Timur juga itu sedang tinggi-tingginya penyebaran COVID-nya. Jadi seperti tadi yang diputarkan di video juga cukup jelas bahwa kita akan melakukan program festival ini untuk berprestasi dari rumah, dan juga ada hashtag kita jujur itu juara. Jadi adik-adik semua itulah yang kita programkan ya, kita canangkan bahwa dengan kondisi seperti ini kita tetap dapat berprestasi dari rumah, dan termasuk juga nanti hasilnya itu kita minta jujur itu juara. Jadi adik-adik semua itu dimohon, kita percaya semua dengan adik-adik semuanya. Kita akan membawa sebuah misi juga untuk pendidikan karakter kita. Dengan kondisi seperti ini, adik-adik dituntut untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik dan karya yang utuh dari adik-adik sendiri ya. Itu yang kita harapkan seperti itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, nanti akan dilanjutkan dengan Mas Rizal ya. Untuk dapat lebih teknisnya, karena izin saya juga akan lakukan Zoom dengan Kementerian Kesehatan untuk tindak lanjut daripada masalah COVID ini, penyelenggaraan kegiatan kita ini. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan uji coba aplikasi FLS 2N, LDPI, dan juga PSDC secara resmi kami buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Rizal Alfian selaku Subkoordinator SMA. Baik, kepada Bapak Rizal, kami silakan. Baik, Mas Rizal, izin saya pamit dulu ya. Oh ya, terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih, salam semua ya. Terima kasih. Saya juga agak lama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam prestasi. Baik, Bapak Ibu dan yang mewakili dari sekolah ini, saya lihat ada yang saya hormati, dan kemudian ada adik-adik semua terutama yang akan jalani uji coba aplikasi ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, berkenan hadir dalam rangkaian uji coba aplikasi FLS 2N. Bapak Ibu semua dan adik-adik yang saya cintai, tentunya tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah suatu momentum di mana kita tidak boleh menyerah, ya, tidak boleh menyerah,
dalam kondisi pandemi COVID. Semangat ini bagian dari nilai karakter nilai juang, ya. Kemudian tangguh, ya, tidak mudah menyerah, sehingga ini menjadi modal dasar kita untuk pembangunan Indonesia menjadi maju. Karena kalau kita sudah menyerah, ya, dalam kondisi apapun, tentunya ini suatu kemunduran. Apabila kita ingin maju, itu tentu didukung dengan modal pertama adalah semangat. Saya lihat di sini semangat adik-adik semua terlihat sekali, karena dari rangkaian uji coba ini adik-adik juga adalah antusias, animonya tinggi sekali, langsung masuk. Ini sudah mencapai 1.000 orang. 1.000 orang yang ingin menguji coba. Jadi ini menjadi perhatian kita. Ke depan nanti bisa dilakukan oleh setiap siswa dari rumah, ya. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai, saya tidak ingin panjang dalam pengantar ini. Prinsipnya saya ingin kita semua, ya, lakukan prestasi ini, ya, dari rumah. Kemudian tadi ada kampanye kami, yaitu jujur itu juara. Jadi nomor 1, jadi apapun yang kita lakukan ini, tolong berprinsip dengan nilai tadi, karena apabila ada karya yang sifatnya plagiat, kemudian tidak jujur, ya, maka saya kira itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ketika nanti suatu saat kalian menang, ya, kalian tidak jujur, ya, kalian akan menambah suatu beban tersendiri secara psikologis. Jika nanti masuk nasional ataupun internasional, itu akan menjadi beban karena tidak mengaca pada diri kita sendiri. Jadi kompetensi itu akan dinilai dan diapresiasi secara otomatis jika memang betul-betul kemurnian kompetensi yang kita miliki. Baik, ada kabar baru saja di beberapa hari yang lalu, ya, alumni FS2N di bidang poster yang medali emas, ya, kemarin mungkin ada yang pernah dapat kabar, itu menorehkan prestasi dan apresiasi tinggi di kancah internasional sesuai dengan visi kita, ya, dan menciptakan insan seniman atau seniwati, ya, untuk unggul, ya, di bidang seni ini sampai ke internasional atau mendunia. Saya kira sudah tercapai. Nah, ya, dan kita nantikan juga kemanfaatan dari kompetensi kalian di bidang seni itu tidak hanya pada proses kompetisi saja, tetapi karya-karya itulah yang akan karya-karya kalian inilah yang akan menjawab dan memberikan suatu kemanfaatan di dunia kesenian itu sendiri. Ya, misalnya kalian punya ekspresi di bidang seni pertunjukan, vokal solo, kemudian teater monolog. Nah, tadi juga ada tayangan dari alumni FS2N tahun 2018, ya, memberikan pesan kepada kita semua untuk jujur itu juara. Oke, saya kira itu saja. Jadi selamat mengikuti uji coba. Yang harus diingat ini adalah mungkin harus membaca betul nanti panduan teknisnya, dan yang menjadi pokok permasalahan adalah biasanya ada di data. Ini adalah data awal di mana kami menjaring database-nya, sehingga betul-betul memberikan adik-adik harus memasukkan data yang betul, ya, dari NISN-nya, kemudian dari data lainnya juga, ya. Kemudian ini kita juga harapkan pada saat pengunggahan jangan last minute, ya. Kalau bisa dari awal, ya. Jangan semua menumpuk pada biasanya menjelang penutupan, ya. Saya kira ini manfaatkan betul waktu yang ada, masih ada waktu 1 bulan ke depan kalau adik-adik ingin berpartisipasi di FS2N. Oke, tahun ini FS2N memang kita fasilitasi, ya, di tengah pandemi secara virtual, dan ke depan nanti nasionalnya juga secara virtual.
ini kita harapkan mendapatkan talenta-talenta dari skup provinsi ya, karena ini sudah di tengah 4 tahun kita langsung menseleksi untuk pendidikan menengah ini tingkat provinsi ya. Kita akan mencari yang terbaik dari tingkat provinsi untuk dilanjutkan di tingkat nasional ya. Dan syukur-syukur nanti kita bisa mengirimkan talenta-talenta seni ini di bidang internasional. Tidak hanya poster saja ya. Semoga nanti akan menyusul di bidang lain. Baik, saya kira itu saja. Tetap semangat ya. Dan yang pertama adalah jaga kesehatan dan keselamatan. Ya, itu yang utama. Oke, salam prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah pengarahan teknis mengenai uji coba, aplikasi, dan desain publikasi seleksi daring tingkat provinsi. Akan disampaikan oleh Bapak Robin. Kepada Bapak Robin kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Sugeng jika masih di dalam room virtual dan Mas Rizal sebagai subkoordinator. Dan sebenarnya di sini ada Bapak Ibu juri ini. Mungkin nanti bantu di-view-kan kali ya, Bapak Ibu juri ini hadir di sini. Kalau nanti kita geser ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke Bapak Ibu, makasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan Bapak Ibu yang hadir di virtual maupun yang ada di sini. Saya Robin Christian, penanggung jawab FLS 2N SMA. Saya akan membantu memberikan informasi mengenai uji coba pada hari ini, uji coba aplikasi seleksi. Mohon dibantu Mas Yongki untuk share screen saja. Ya. Oke, yang PowerPoint. Oke, mohon di-view-kan. Mas Rizal, izin sudah tampil? Mas Rizal masih bergabung? Mohon dicek di handphone, Mas Yogi, sudah tampil? Sudah tampil, Mas. Sudah tampil. Oke. Ya, sudah makasih. Kelihatan. Sudah ya, terlihat. saya langsung saja karena waktu kita sempit. Ya. Jadi, pada hari ini adalah momennya FLS 2N SMA. Jadi, kita harus bersiap-siap. Sebentar lagi akan dibuka untuk, perlu saya ingatkan, ini hanya uji coba, bukan pendaftaran resminya ya. Langsung saja. Oke. Ya, seperti kita tahu Bapak Ibu, festival dan lomba seni siswa kan sebuah ajang yang bertujuan untuk memfasilitasi bakat, minat, dan prestasi peserta di bidang seni budaya. Artinya untuk tahun ini seluruh lomba-lomba termasuk FLS 2N berada di bawah naungan Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud, di mana Pusat Prestasi Nasional ini adalah unit baru langsung di bawah Bapak Menteri dan sebagai strukturalnya di bawah Pak Sekjen. Nah, FLS 2N tahun 2020 tahun ini diadakan secara daring atau online, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Seperti kita tahu, Bapak Ibu, teman-teman semua, pada tahun ini adalah kondisi yang tidak diprediksikan oleh seluruh dunia, yaitu pandemi COVID. Jadi, Kemdikbud mengambil kebijakan untuk lomba-lomba termasuk FLS 2N, baik dari seleksi daerahnya sampai nasionalnya, itu dilaksanakan secara daring atau online. Oke. Nah, kita sudah putuskan untuk hari hanya, untuk tingkat nasionalnya, itu di tanggal 28 September dan 4 Oktober. Tentu di rumah masing-masing ya,
teman-teman semua, Bapak Ibu, siswa harus melakukan di rumah masing-masing sebagai wujud kita untuk mendukung pemerintah. Kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan juga berprestasi dari rumah. Oke. Mohon dibantu, Mas. Oke, sorry. Ya, untuk SMA tahun ini bidangnya ada 9. Baca puisi, gitar solo, monolog, tari kreasi, vokal solo, desain poster, film pendek, kriya, dan yang baru nih, komik digital. Jadi ada yang baru, komik digital. Untuk teman-teman yang mempunyai minat di semua bidang ini, silakan dipersiapkan karena akan kita buka pendaftaran resminya di 17 Agustus. Nanti ada timelinenya. Oke, ini mekanismenya. Jadi banyak sekali yang bertanya di media sosial maupun di nomor narahubung, kok nggak ada seleksi kabupaten kota, kok langsung provinsi, kok bagaimana. Jadi ini kebijakan yang diambil oleh Pusat Prestasi Nasional, tadi sudah dibahas, bidangnya ada 9, di mana terdiri dari seni pertunjukan dan seni penciptaan. Seni pertunjukannya ada 5, seni penciptanya ada 4. Nah, ini yang penting, yang perlu kita pahami, teman-teman dan Bapak Ibu, mungkin dari dinas ada yang bergabung. Kita sekarang dalam situasi pandemi dan juga seleksinya bersifat daring, jadi kita sifatnya bottom up. Apa maksudnya bottom up? Jadi seluruh siswa di Indonesia, khususnya SMA, berhak mengikuti seleksi provinsi. Yaitu siswa tersebut adalah representasi dari sekolah. Maka dari itu perlu sekali surat rekomendasi kepala sekolah yang menyatakan kalau dia memang wakil dari sekolah tersebut. Dan setiap sekolah hanya bisa mengirimkan 1 untuk masing-masing bidang. Artinya misalnya SMA 78 Jakarta itu hanya boleh mengirim 9 wakil untuk untuk seluruh bidang ya. Jadi total 9 dia. Kalau ada misalnya baca puisi 2 orang itu tidak boleh. Gitu. Jadi dikunci di surat rekomendasi kepala sekolah. Nah, ketentuannya di sini sedikit dijelaskan terkait pandemi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini peran Bapak Ibu dari Kepala Dinas. Kita sangat meminta bantuan untuk menginformasikan kepada cabang dinas, UPT, dan sekolah bahwa seleksi provinsi dilakukan secara daring melalui laman Puspresnas. Nah, untuk juri, sudah diputuskan jurinya nanti dibantu oleh Puspresnas, tetapi legalitasnya tetap dari provinsi. Web yang kita yang baru, nanti ada tampilannya, tim ini akan dijelaskan. Nah, lalu ini teknis saja sebenarnya, seleksi penjurian, ini timelinenya. Semoga kita satu persepsi, teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau sekarang sistemnya bottom up, bukan lagi penunjukan atau rekomendasi sekolah, bukan, tapi sekolah, siswa sebagai representasi sekolah mendaftar langsung ke laman kita sebagai juga wakil provinsi nanti. Nasionalnya. Seperti itu mekanisme untuk tahun ini. Nanti tahun depan kita evaluasi lagi, kita pertahankan atau ada perbaikan-perbaikan. Nah, ini timelinenya, teman-teman, Bapak Ibu. Pada 3 Agustus lalu kami sudah FGD dengan dinas dan juga tahun ini spesial. Tahun ini kita melibatkan sekolah Indonesia luar negeri, di mana ada 13 SYLN. Kemarin itu bergabung SYLN dari Bangkok, dari Myanmar, dari Singapura, dari Den Haag. Ada sekitar 6 Adikbud dan SLN yang bergabung. Jadi ada jalur zona SLN untuk tahun ini sebagai arahan dari pimpinan. Nah, sudah masuk di 6 Agustus uji coba tahap 1 dan technical meetingnya. Oh, maaf, tanggal 7, tanggal 6 ini kegiatannya dimulai, tapi tanggal 7 kita mulai startnya untuk uji coba. Lalu tanggal pentingnya selanjutnya tanggal 17 Agustus. Kita ada pembukaan pendaftaran FLS 2 provinsi
nanti dibantu oleh teman-teman alumni juga untuk memblas dan juga untuk meluncing dengan kolaborasi jadi selain kita libatkan dinas, kita libatkan forum alumni. Tadi yang membuka acara kita itu salah satu alumni kita, tepuk tangan Bapak Ibu di sini. Itu Dinda dari Cipta Puisi 2018 ya, sewaktu di Aceh ya. Oke, terima kasih Dinda. Oke, ini momennya Bapak Ibu, pembukaan resminya ya. Jadi nanti tanggal semua karya di riset, resminya dibuka tanggal 17 Agustus, sekaligus momen untuk 17 Agustus dan juga kolaborasi karya dari alumni. Kita buka sampai tanggal 12 September Bapak Ibu, ada 3 minggu lebih. Kita kasih kesempatan untuk siswa memproduksi karyanya, kita kasih kesempatan siswa untuk menggali ide kreativitasnya, kita kasih kesempatan juga mungkin orang tua dan sekolah memfasilitasi jika terkendala jaringan. Nah, di rentang pendaftaran ini, rencana kami akan mengadakan workshop. Kami akan mengadakan workshop untuk mungkin juga menggugah kreativitas teman-teman dan juga untuk memberikan inputan atau informasi mengenai produksi karya dan produksi kreatif, ide kreatif. Nah, setelah ditutup tanggal 14 sampai 20 ini rencana saja, mungkin tidak selama ini, nanti akan berkembang informasinya. Akan diadakan penilaian karya FLS Doyen tingkat provinsi oleh juri provinsi secara online. Jadi nilainya jurinya juga online nih, tidak ngumpul di tempat, masing-masing gitu ya, online. Lalu setelah keluar hasilnya di tanggal 20 ini, kita panggil secara virtual di tanggal 28 September untuk tingkat nasionalnya. Kita mulai startnya 28 September, jadi untuk informasi saja, Puspresnas sudah menentukan bulan-bulan. Untuk September ini adalah bulan seni, bahasa dan seni dan literasi. Jadi kampanyenya kita selain jujur itu juara, selain berprestasi di rumah, tapi kampanyenya itu bulan September adalah bulan seni dan bahasa dan literasi. Itu 28 September sampai 4 Oktober. Jadi kan ini virtual, teman-teman Bapak Ibu, beda dengan yang sewaktu di Lampung ya. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk alumni untuk konser secara virtual 1 hari. Nanti baca puisi, kasih waktu 2 jam, seluruh alumni berperan, monolog juga seperti itu, vokal solo. Nanti kita bikin konser 1 hari. Kita kasih wadah panggungnya alumni di 1 hari itu. Gitu. Mungkin lombanya 2-3 hari. Sisanya nanti ada open dan closing dan awarding. Dan juga jangan lupa pameran secara virtual. Oke, ini timeline-nya secara umum. Nah, ke menu utama kita nih, technical meeting. Jadi banyak yang bertanya, Pak, ini kok provinsi Aceh cuma hanya film, kok nggak ada bidang yang lain? Ya, memang semalam belum direset, baru pagi ini sudah dibuka, semua provinsi bisa mendaftar semua bidang. Jadi tujuan kita pada hari ini adalah yang pertama, di kehandalan sistem aplikasi. Jadi diuji dulu nih aplikasinya handal atau enggak, kalau diakses bersamaan down atau enggak. Kalau down ya kita evaluasi lagi kenapa penyebabnya down. Tapi semoga lancar ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, menguji kemudahan dalam mendaftar dan mengunggah karya. Jadi bahasanya ini aplikasi user friendly gak sih, atau ribet atau jelimet. Nah kita uji juga. Nanti kita sebarkan format kendala dan juga nomor narahubung masing-masing bidang. Jadi teman-teman tidak menghubungi satu nomor yang di surat tersebut, tapi bisa menghubungi ke masing-masing bidang. Nanti ada nomor terhubungnya, saya share di chat. Lalu juga yang ketiga, bukan menguji kualitas karya. Jadi karyanya hanya contoh, dummy. Begitu juga surat rekomendasi kepala sekolah dummy. Jadi kita bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk menguji sistem dan menguji kemudahan aplikasi tersebut. Lalu yang keempat, menguji kemudahan dan dalam menilai karya ini untuk juri
juri provinsi diwakili samplingnya oleh juri nasional. Gitu. Lalu sasarannya ada 2, SMA yang direkomendasikan dan diinformasikan Dinas Provinsi Cabang Dinas UPT MKKS, ini tambah satu lagi oleh Adikbud atau SLN, karena kita libatkan SLN juga. Yang kedua, alumni, di mana alumni sudah tergabung 250 orang dari angkatan 2015, 17, 18, 19. Itu kita harapkan menjadi sampel juga, supaya lebih banyak lebih banyak sampel lebih baik maksud saya. Oke. Lalu hasil yang diharapkan dari technical meeting ini apa? Yang pertama, kita bilangnya calon peserta ya, karena ini belum dibuka resmi. Calon peserta dapat memahami sistem aplikasi seleksi FLS2N jenjang SMA. Ini agak ribet ya namanya Bapak Ibu, FLS2N. Nah, nanti mungkin kita agendakan apakah perlu di branding lagi atau bagaimana, karena vokal semua namanya ini. Terus yang kedua, calon peserta dapat mendaftar dan mengunggah karya ke sistem aplikasi. Jadi selain memahami sistemnya, jadi nanti dijelaskan sama tim web ya. Jadi peserta itu ada 2 tugasnya, mendaftar dan mengunggah karya, gitu. Jadi selain mendaftar, dia juga harus unggah karya. Untuk uji coba saat ini ya karya dummy, karya contoh. Lalu yang ketiga, juri dapat memahami sistem aplikasi penilaian karya FLS2 jenjang SMA ini untuk wilayah juri. Oke. Oh, udah habis. Demikian penjelasan technical meeting dari saya. Mungkin nanti diteruskan ke tim web, tapi sebelumnya saya kembalikan ke Dinda ya. Baik, terima kasih Bapak Robin. Selanjutnya adalah pemaparan aplikasinya dari tim websitenya. Langsung saja kembalikan dengan tim web ya. Terima kasih. Mohon ditunggu sebentar, teman-teman Bapak Ibu, akan didemokan untuk aplikasinya seperti apa gitu ya. Oke, silakan di share screen Mas Yongki. Ya itu. Share screen. Yes. Ya, silakan Mas Yongki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah bergabung di technical meeting uji coba aplikasi S2N jenjang SMA tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang nantinya akan diakses oleh teman-teman semuanya. Nah, untuk pengaksesan ini bisa dicatat, nanti akan ada di laman sma.pusatkemdikbud.id/olimpiade/FLS2N_demo/public. Nah, ini karena kita kita batasi. Nah, ketika nanti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah bisa masuk, maka tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke aplikasi web FLS2N. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, teman-teman akan mendaftar untuk menguji coba aplikasi sebagai peserta. Di sini ada 2 tombol, peserta dan alumni. Nah, untuk saat ini uji cobanya untuk peserta yang dapat diakses oleh Bapak Ibu. Nanti
dan teman-teman bisa klik peserta di sini. Oke, nanti teman-teman semuanya akan masuk ke laman pendaftaran. Di sini teman-teman akan mengisi data siswa, data sekolah, data lomba, dan data akun. Untuk pengisiannya sendiri nanti cukup teman-teman mengisikan NISN. Jadi mulai dari sekarang coba dicari NISN-nya. Nanti untuk dicoba untuk daftar. Sebagai contoh, saya beri contoh. Salah satu NISN peserta. Oke. Di sini juga ada field untuk nomor KIP. Jadi teman-teman misalkan mempunyai KIP silahkan diisi, bila tidak mempunyai boleh dikosongkan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengisi NISN, akan divalidasi data-data teman-teman semua. Nanti akan langsung atau otomatis muncul nama, jenis kelamin, dan informasi data diri teman-teman semua berdasarkan integrasi dengan NISN teman-teman. Nah, yang perlu diisi kembali adalah atau perlu dicek kembali provinsi domisili, kabupaten domisili, alamat, dan nomor telepon. Nanti teman-teman bisa pilih, misalkan saya pilih Aceh, saya berasal dari misalkan Gayo Lues. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengupload foto diri. Nah, foto di sini untuk hanya satu unggahan foto diri. Bila mana nanti teman-teman ada yang ingin memilih film pendek di mana terdapat kategorinya berkelompok, nah di sini teman-teman upload foto ketuanya saja. Nanti anggota akan diupload setelah pendaftaran. Di sini akan muncul NPSN dan sekolah, kelasnya pun juga akan muncul. Nah, tapi ada yang perlu diisi adalah alamat sekolah dan nilai bahasa Inggris terakhir. Nah, selanjutnya kita memilih data lomba. Di sini bidang lombanya ada 9. Misalkan saya memilih film pendek, lalu nanti kita akan buat data akun untuk login atau masuk ke aplikasi dan melakukan submisi. Kita contoh peserta. Nah, nanti teman-teman setelah mengisi surel atau email, lalu password atau kata sandi, lalu klik daftar. Nah, nanti jika sudah klik daftar, ya kan, nanti teman-teman harusnya bisa untuk masuk. Nah, teman-teman masukkan email dan kata sandi yang sudah tadi didaftarkan. Mas ya. Nah, tadi terdapat error karena ada pendaftaran yang field yang belum diisi. Nah, jadi teman-teman pastikan sudah mengisi semuanya agar bisa sukses masuk. Nah, di sini nanti adalah dashboard dari peserta. Jadi teman-teman telah mendaftar akan masuk ke tampilan seperti ini. Di sini ada akun. Nanti bila mana teman-teman ingin mengganti password dan mengganti email, lalu ada data peserta, ketuanya. Nah,
kembali. Lalu untuk bidang film, nanti ada data anggota, bisa diisikan juga. Nah, di sini juga terdapat pilihan data lomba untuk memilih lomba. Kemudian ada data surat. Di sini nanti teman-teman akan mengupload atau mengunggah file, bisa apa aja dalam bentuk PDF atau JPEG, itu diumpamakan sebagai surat rekomendasi. Nah, hal ini digunakan untuk peserta dapat lanjut ke tahap selanjutnya, itu adalah submisi. Jadi perhatikan untuk melakukan upload atau unggah file PDF atau JPEG sebagai surat rekomendasi. Nanti akan masuk ke submisi. Di sini ada terdapat dua jenis submisi, ada yang berupa file dan ada yang video. Hal itu nanti dituangkan di pedoman bidang mana saja yang akan menggunakan submisi video dan mana yang menggunakan karya. Nah, karena ini berupa karya, maka nanti teman-teman bisa memilih karyanya dan diupload ke sini, diunggah di sini. Kemudian diklik simpan. Nah, selanjutnya saya akan contohkan untuk yang submisinya berupa link video. Oke, selanjutnya ini adalah dashboard. Misalkan ada ketua dan anggota, khususnya untuk bidang film pendek. Jadi tadi yang berupa satu orang perorangan, lalu ada juga bidang yang berkelompok. Nah, yang untuk yang berkelompok, di sini ada menu data ketua dan data anggota. Jadi setelah ketua mendaftar, nah ketua mendaftarkan juga mengisi data diri dari anggotanya melalui submisi data anggota. Nah, di sini juga ada nama, NISN, nomor KIP, NIK, dan field yang sama dengan data ketua. Lalu di sini juga ada data surat, sama teman-teman akan mengunggah file yang diumpamakan sebagai surat rekomendasi. Lalu di sini juga ada tautan YouTube. Jadi untuk bidang-bidang selain submisi file, bentuk submisinya adalah video. Teman-teman diminta untuk membuat video lalu diunggah di YouTube. Kemudian link atau tautannya teman-teman copy pastekan di sini. Di sini juga ada bidang-bidang yang meminta sinopsis dari karya yang teman-teman buat, contoh desain poster. Nah, lalu klik simpan. Ketika sudah diklik simpan, maka data berhasil di submit atau dikirim. Mungkin seperti itu, Mas Robi. Oke, saya kembalikan ke Dinda. Mungkin langsung dibuka sesi tanya jawab. Kita kasih waktu 15-20 menit.